Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Sulaksto dengan NIM 2311203 dari PAI 4G. Di sini saya akan membahas tentang hasil laporan observasi ataupun suatu penelitian yang didasari dengan 5W1H. 5W1H itu adalah suatu pertanyaan yang sangat mendasar dan tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian. Setiap penelitian itu pasti akan ada suatu pertanyaan 5W1H tersebut. Jadi langsung saja ke pembahasan. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah menyiapkan suatu bagan yang dimana dalam bagan ini sudah saya isi dengan poin-poin penting dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterapkan di situ. Yang pertama di sini ada what. Jadi what itu adalah apa? Maksudnya seperti apa? Apa saja ataupun apa masalah yang kita pilih dalam melakukan suatu penelitian. Di dalam bagian ini, hasil observasi ini saya sudah memilih suatu permasalahan yang menurut saya penting untuk diteliti ataupun menarik untuk diteliti. Teman-teman bisa dilihat pada bagian pertama. Di situ masalah yang saya pilih adalah kurangnya minat belajar siswa pada penggunaan logat Jawa di Ponpes Al-Fatah Bangka Belitung. Nah, ini adalah suatu masalah yang telah saya pilih untuk diteliti. Gitu. Seperti yang ada pada bagan yang sudah kalian lihat pada tabel tersebut, kurangnya minat belajar pada penggunaan logat Jawa di Ponpes Al-Fatah Bangka Belitung. Jadi masalah ini berkaitan tentang kurangnya minat belajar siswa yang ada pada Ponpes Al-Fatah Bangka Belitung ketika belajar menggunakan logat bahasa Jawa. Begitu teman-teman. Ini adalah suatu masalah yang menurut saya menarik. Mengapa demikian? Karena kita semua sendiri tahu bahwa Bangka Belitung adalah pulau yang mayoritasnya masyarakatnya berbahasa menggunakan bahasa Melayu. Jadi ketika ada pelajaran ataupun suatu institusi yang menggunakan logat Jawa dalam suatu proses pembelajarannya, ini akan sangat menarik untuk diteliti. Nah, pada bagian kedua, kalian bisa lihat di situ ada poin tentang where atau di mana. Di sini pertanyaan ini terkait suatu penelitian itu menanyakan tentang tempat ataupun suatu tempat yang kita pilih dalam meneliti suatu masalah tersebut. Jadi di sini sudah saya pilih kemarin dalam observasi yang saya lakukan, yaitu bertepatan dengan institusi Pondok Pesantren Al-Fatah Bangka Belitung. Jadi di Bangka Belitung itu ada Ponpes Al-Fatah, Pondok Pesantren Al-Fatah yang didirikan di Bangka Belitung, tepatnya di Desa Sleman. Bahwasanya di pondok itu saya menemukan suatu masalah yang sudah saya bahas pada tabel pertama tadi, yaitu tentang kurangnya minat belajar pada siswa. Pada selanjutnya, bagian selanjutnya kalian bisa lihat di situ ada siapa. Wow. Pertanyaan tersebut meliputi tentang siapa objek yang akan kita teliti, siapa saja yang berkaitan tentang masalah yang kita teliti. Di sini saya sudah isi dengan catatan guru dan murid yang ada pada Pondok Pesantren Al-Fatah Bangka Belitung. Jadi pada masalah yang saya pilih ini, suatu penelitian yang saya pilih ini, ada beberapa orang ataupun individu, perkumpulan individu yang berkaitan dengan masalah yang sudah saya teliti, yaitu guru dan murid yang ada di dalam Pondok Pesantren Al-Fatah Bangka Belitung. Sedangkan target ataupun tujuan target yang saya teliti itu adalah mayoritas masyarakat Bangka Belitung. Karena tadi di awal sudah jelas ya teman-teman, di situ menjelaskan tentang kurangnya minat belajar siswa. Berarti ketika kita mau masuk ke dalam suatu institusi ataupun lembaga yang dimana kita ingin belajar, itu pasti akan berkaitan tentang seluruh masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al-Fatah tersebut. Nah, itu menjadi target ataupun individu yang juga perkumpulan individu ya teman-teman, mohon maaf,
perkumpulan individu yang juga berkaitan tentang materi ataupun masalah yang saya teliti. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di situ ada why, mengapa. Dalam poin pertanyaan ini meliputi tentang mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Di sini sudah saya isi dengan catatan bahwa kurangnya minat belajar disebabkan oleh masyarakat Bangka Belitung yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Hal ini menjadi alasan bagi mereka sulit memahami proses belajar dengan menggunakan logat Jawa. Jadi, seperti yang saya bahas sebelumnya, masalah ini bisa terjadi karena poin pentingnya pada pembelajaran tersebut menggunakan logat Jawa, yang dimana mayoritas Bangka Belitung, masyarakatnya itu menggunakan bahasa Melayu. Tentu hal ini akan menjadi hal yang sangat bertentangan ketika orang yang biasa berbahasa Melayu lalu harus berpindah menggunakan bahasa Jawa, itu akan mengalami kesulitan. Nah, hal ini yang menjadi faktor penyebab kurangnya minat belajar pada siswa tersebut. Lalu di sini bukan hanya sebenarnya poin mengapa ini, why ini teman-teman, bukan hanya tentang mengapa masalah ini bisa terjadi, tapi mengapa juga seorang peneliti itu memilih masalah tersebut. Apa pentingnya masalah tersebut untuk diteliti? Jadi di sini langsung saya tegaskan bahwa masalah ini saya teliti ataupun saya dalami karena menurut saya dalam menggunakan logat Jawa ketika belajar ataupun mengartikan Arab gundul, kitab kuning yang belum ada harokat dan arti, itu akan sangat memudahkan seorang siswa yang masih pemula untuk memahami setiap kedudukan dalam suatu kalimat. Makanya saya memilih penelitian ini, masalah ini, karena ketika masalah ini sudah menemukan solusi, akan sangat mudah bagi masyarakat Bangka Belitung dalam menggunakan logat Jawa ketika membaca ataupun mengartikan suatu Arab gundul dan kitab kuning. Pada poin berikutnya, teman-teman bisa lihat di situ when ataupun kapan. Kapan saya melakukan penelitian ini dan kapan masalah ini itu selalu terjadi. Nah, di sini sudah saya tuliskan pada tabel kolom tersebut bahwa hal ini terjadi pada setiap tahun ajaran baru. Gitu. Jadi setiap ada penerimaan siswa ataupun siswi baru pada pondok pesantren tersebut, hal ini, masalah ini itu seringkali terjadi. Jadi dalam kurun waktunya itu tidak tertentu, teman-teman. Ada kalanya di mana pondok pesantren itu menerima siswa dan siswi baru yang jumlahnya banyak. Kadang juga pada setiap tahun ajaran baru itu menerima siswa dan siswi dalam keadaan yang sedikit. Itu kurun waktunya. Nah, dari semua poin-poin tersebut yang sudah saya bahas, puncaknya adalah pertanyaan terakhir. Pada poin terakhir, teman-teman bisa lihat. Di sini poin terakhirnya adalah how ataupun bagaimana. Poin terakhir ini akan menjadi suatu hal yang mengaitkan antara poin-poin sebelumnya dengan keterkaitan satu sama lainnya. How itu adalah bagaimana. Apa sih poin penting yang ada, yang tersirat dalam pertanyaan bagaimana ini? Jadi, how ini, bagaimana ini menjelaskan tentang proses-proses bagaimana proses ini bisa terjadi, bagaimana masalah ini bisa terjadi, dan bagaimana penelitian ini, proses dalam penelitian ini dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa dari proses pengamatan dan wawancara, proses ini bisa terjadi dikarenakan dalam penerapan logat Jawa pada pembelajaran, siswa bukan hanya dituntut untuk bisa berbahasa Jawa, namun siswa juga harus bisa memahami kosakata Jawa yang menjadi tolak ukur dalam mengetahui suatu kedudukan kalimat pada Arab gundul atau kitab kuning. Hal ini menjadikan minat dan semangat siswa menjadi kurang dikarenakan harus menuntut siswa untuk memahami bahasa Jawa dalam proses pembelajaran. Jadi dalam bagan yang sudah saya siapkan ini sudah menjelaskan ataupun
merangkai poin-poin penting pada pertanyaan yang sangat mendasar dalam suatu penelitian, yaitu 5W1H. Yang pertama tadi sudah kita bahas kan, sampai dengan pertanyaan terakhir, poin terakhir yaitu bagaimana tadi. Dalam proses ini teman-teman, ketika sudah menyiapkan bagan, maka selanjutnya kita bisa meneliti lebih dalam lagi terkait masalah yang sudah kita pilih. Untuk apa kita teliti? Untuk mencari solusi yang kita bisa dapatkan dalam suatu penelitian kita, guna untuk menjadi jawaban dari masalah yang sudah kita pilih tersebut. Mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya terkait tentang bagan yang sudah saya siapkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.